Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, mari bacakan kembali suasana relationship-nya kamu dengan si dia. Ini tarikan energi 7 hingga 14 bulan Oktober 2024 ya. Seperti biasa Aquarius, sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja kita mulai Aquarius. Situasi dirimu dengan dirinya untuk di minggu kedua bulan Oktober. Ya, sini situ, terus ada di situ ya. Kemudian ada di situ. Kemudian ada di situ. Ada di situ dan ada di situ ya. Jadi kalau mau lihat begini, di sini bisa kamu itu tuh nampaknya sedang memperjuangkan seseorang yang saat ini tuh belum yakin ke dirimu gitu ya. Ini terutama untuk hubungan yang baru-baru aja kejalin gitu ya. Entah itu ceritanya PDKT atau itu hubungan pacaran tapi di masa-masa awal gitu. Ya jadi kok kayaknya usahanya kamu untuk meyakinkan seseorang ini membuka diri ke kamu itu tuh mesti memang harus lebih banyak lagi gitu. Dan tapi gini ya, kalau mari lihat orang ini kalau mau untuk serius sama kamu nampaknya agak kurang mau ini ya. Jadi walaupun kamu berjuang gitu ya dan kemudian dia membuka diri, tapi dia tuh hanya kayak sebatas menerima kamu aja dulu, karena kamu ini tuh mari lihat datang ke dalam hidupnya dia, itu tuh dia lihat kamu bukan sebagai siapa jiwamu, bagaimana jiwamu, tetapi apa yang kamu tawarkan kepada dia. Nanti ujung-ujungnya, ya bukan ujung-ujungnya lah katakan gitu ya, nah, karena ujungnya masih panjang lagi ya. Tapi katakanlah di fase-fase awal ini, nanti dia mau menerima apa yang kamu berikan kepada dia, tetapi bisa perasaan cintanya dia sama kamu tidak datang, tidak hadir, tidak ada gitu ya. Jadi kayak karena mari lihat di sini memang permainannya kamu kepada dia untuk meyakinkan dirinya, ya kamu membackup dia ya. Kalau mari lihat ya, kamu hadir untuk membantu dia dalam finansialnya dia gitu ya, atau mungkin kamu membantu dia di urusan pekerjaannya dia kah, studinya dia kah, kayak gitu ya. Jadi karena kamu datang dengan energi tanda kutip ya seperti membeli dirinya, tapi mungkin ini tuh kamu gak sadar karena kamu menganggap bahwa ini hanya bentuk dari kemurahan hatinya kamu gitu. Tapi ada di sana ego halusnya kamu yang kamu rasakan halus tapi sebenarnya energinya kuat gitu ya. Tertipu kamu ya, egomu halus di situ ya, terasa halus tapi sebenarnya kuat banget di situ. Energinya balik lagi ya. Kenapa lah mari ulang-ulang kalimat itu ya. Itu tuh sepertinya kamu sedang membeli kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu gitu ya. Nah akhirnya dia hanya melihat harga yang dia terima dari kamu, tapi dia tidak melihat sosok orang di balik apa yang dia terima itu gitu ya. Nah hati-hati bermain di situ ya Aquarius ya. Nanti kamu ngerasa rugi, nanti kamu ngerasa sakit dan sebagainya. Hati-hati di situ ya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu tuh enggak sadar ya apa yang bermain di alam bawah sadarnya kita. Energi-energi apa yang bermain di ranah spiritualnya kita gitu ya. Sebenarnya di sini tuh bisa agaknya lumayan mengarah ya ke arah yang ini bisa
cepat atau lambat membuat kamu harus menjalani proses healing ya. Berarti ada peristiwa yang tidak membahagiakan di depan sana yang akan kamu hadapi melalui kisahnya kamu bersama dengan si seseorang ini gitu. Jadi ya kalau mari tangkap begini, mari yakin sebenarnya kamu itu tuh niatnya bagus gitu loh. Ya, niatnya baik sebenarnya gitu ya. Kamu di sini tuh mari lihat nggak neko-neko, memang kamu mau bikin dia nyaman gitu. Karena kamu tuh sayang sama dia. Kamu itu tuh cinta sama seseorang ini gitu ya. Di situ. Kamu itu tuh nggak main-main kalau mari lihat sama si pasangannya kamu ini. Baik ini entah dia teman PDKT-nya kamu atau dia masih sebatas pacarnya kamu. Apalagi kalau dia ini sudah jadi suaminya kamu atau istrinya kamu gitu ya. Kamu di situ tuh mari lihat nggak ada bercandanya kamu sama si seseorang ini, nggak ada gitu. Kalau mari tangkep, ada satu sisinya dirimu yang kamu sadari dan juga yang mari tangkep melalui kartu tarot ini. Itu tuh kayak ya kamu mau membangun satu hubungan yang baik-baik saja dengan dia, yang harmonis, yang langgeng gitu, yang sampai berkepanjangan gitu ya. Kamu tidak menginginkan adanya tindakannya kamu yang bisa mencederai batin, mentalnya si pasangannya kamu ini atau si seseorang ini gitu ya. Tapi mungkin kamu akan mendapatkan ujian nanti dari si dia gitu loh. Ya. Jadi kayak nampaknya kalau untuk mau berserius sama kamu seperti kata Mari di awal pembacaan, belum di fase itu si pasangannya kamu ini. Walaupun kayak kamu bilang ya, tapi ini suamiku loh Ci, ini udah istriku gitu ya, misalnya statusnya dia sebenarnya udah jelas banget siapa dalam hidupnya kamu. Tapi ya itu tadi, seseorang ini tuh kalau Mari lihat, kalau untuk menerima energi batinnya kamu, dia nggak mau, hanya sebatas melihat dari sisi tadi duniawi, masih dari sisi jasmani, masih dari sisi lahiriahnya saja ya orang ini melihat dirimu. Jadi kalau Mari bilang gini, spiritualnya kamu sebenarnya udah tinggi ini, gitu ya, setidaknya lebih tinggi daripada dia, gitu. Tapi kamu turun ini Mari lihat ke bawah, main-main di lingkungan yang masih condong ke duniawinya, gitu ya. Dan nanti kamu bisa agaknya kena, kalau kamu lemah nanti spiritual dan rohaninya kamu bisa kena dampak nanti main-main di dimensi spiritual yang di bawah ini, gitu ya. Jadi kayak jaga-jaga terus ya kesadarannya kamu ya, amati terus motif-motifnya kamu, apa niatannya kamu memberi ini, gitu ya. Awalnya niatannya baik tapi nanti ikutan menyelinap, ada motif-motif ingin kelihatan gagah kah, ingin kelihatan berfungsi dengan baik kah, ingin menjadi superhero-nya dia kah, ingin menjadi pengganti Tuhannya dia kah, ingin menjadi sumber kehidupannya dia kah. Amati di sana ya Aquarius ya. Niatan baiknya kamu oke banget gitu ya, tapi jangan sempat ditunggangi juga sama energi-energi ego yang negatifnya kamu gitu ya. Nah, jadi kalau Mari tangkap di sini, kamu untuk ngomong gitu ya, atau berlaku kepada seseorang ini seharusnya sudah mendapatkan nilai dari 1 hingga 10, harusnya udah dapat 20 gitu ya. Jadi yang kayak kamu coba begini lakukan, coba itu lakukan gitu ya. Tapi kok kayaknya semua yang kamu lakukan itu ya tadi bikin orang ini tuh masih belum bergeming. Kalau Mari tangkap ya, menumbuhkan rasa cintanya dia kepada dirimu, dia ini tuh masih belum mau gitu loh ya.
masih belum mau di sana. Jadi sebatas nikmat di lidah, di mata, di telinga, di perut, di fisik, sebatas di situ saja baru masuk energinya kamu kepada si seseorang ini. Belum mampu untuk menyentuh jiwa si dianya. Kalau mari lihat ya, masih belum mampu. Jadi kalau mari bilang ini hubungan masih belum stabil gitu, walaupun memang kenyataannya di sini tuh kamu kayak berusaha banget ya untuk bikin dia itu tuh nyamannya sama kamu itu tuh sampai ke level yang ekstrim gitu ya. Kamu mau dia itu tuh nggak nanggung-nanggung, yakin dan percaya sama kamu, jatuh cinta, tergila-gila sama kamu, sayang yang tulus sama kamu gitu ya. Harapan-harapannya kamu, hal yang demikian bisa kamu lihat, kamu rasakan dari si seseorang ini. Tapi untuk sampai sekarang, hal itu tuh masih belum berhasil ya, masih belum terjadi kalau mari lihat. Ya mungkin untuk gambaran tipis-tipis baiknya orang ini, menyenangkannya orang ini gitu ya. Ya mungkin kamu sudah lihat di sana gitu. Karena kalau untuk menolak kamu menjadi bagian hidupnya dia, tidak akan mungkin itu akan terjadi. Karena mari lihat, karena mari sampaikan tadi ya, kamu datang bukan dengan tangan kosong ke dalam hidupnya dia. Kamu udah mau memberikan banyak hal dalam hidupnya dia. Tapi ya seperti kata Mari tadi, ibaratnya kamu ATM berjalannya dia gitu. Tapi siapa yang ngisi mesin ATM ini, dia belum lihat di situ. Gitu ya. Makanya nggak akan mungkin juga dia ini tuh menolak kamu dalam hidupnya dia, tetapi memberikan batasan antara dirimu dengan dia. Ini tuh hal yang pasti akan terjadi. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian, walaupun kalian sudah lama menjalani hubungan ini, tapi hubungan ini masih jauh dari kestabilan. Kalau mari lihat, masih belum kuat di sini ikatannya, gitu ya. Kalau kamu misalnya hadir dengan jiwa yang telanjang atau kamu tidak datang dengan membawa embel-embel apapun yang kamu miliki, kamu hanya hadir dengan kasih sayangnya kamu, tanpa kamu ngasih dalam bentuk material, orang ini pasti akan pergi, gitu ya. Selama kamu masih datang dalam hidupnya dia, membawa sesuatu di tanganmu, sepanjang itu dia akan menerima kamu, gitu ya. Tapi begitu kamu ada terjadi apa-apa dalam hidupnya kamu, mari rasa orang ini yang duluan ninggalin kamu, gitu ya. Kalau kamu tidak punya kehidupan seperti yang kamu miliki saat ini, kamu udah cepat ini dibuang ya, kamu udah cepat ini dicampakkan sama si dia gitu ya. Kamu udah cepet ini tuh dieliminasi dari si dia. Mau kenal sama kamu aja pun dianya nggak mau gitu ya. Kamu say hello pun sama dia, dia nggak akan jawab. Dia akan culas memperlakukan kamu. Itu udah pasti. Gitu ya, Aquarius. Jadi ya untuk di minggu kedua bulan Oktober ini, kalau mari tangkap, dia memang ngerti kalau kamu itu tuh ingin bahwa cintamu, kasih sayangmu dibalas tunai dengan cinta dan kasih sayang dalam bentuk kesetiaan kah, gitu ya, dalam bentuk ketulusan kah, gitu. Dia mengerti hal itu. Tetapi untuk di minggu kedua ini, dia masih belum rela untuk memberikannya kepada dirimu, gitu. Tubuh fisiknya bisa kamu miliki, gitu ya, kehidupan sehari-harinya dia boleh kamu isi gitu, tetapi dunia batinnya dia gitu ya, masa depannya dia, saya rasa masih akan dia tutup rapat untuk kehadiran dirimu gitu ya. Nah di sana, jadi memang kalau kamu jeli memperhatikan si seseorang ini, kamu akan lihat kok di situ ya, kayak gimana dia begitu tertutupnya sama kamu gitu ya. Orang ini mau ini tuh menolak dirimu, padahal ajakan dari kamu atau kehadiran dirimu itu tuh bukan dalam bentuk yang sedang mau membajak hidupnya dia, mau memanfaatkan kehadirannya dia, mau dapat keuntungan dari dirinya gitu ya. Kamu tidak datang dengan niatan hanya untuk memuaskan dirimu sendiri, tapi kalau kamu jeli,
Kalau kamu mau jujur, kamu akan lihat ya, seseorang ini tuh sebenarnya kehadirannya dalam hidupnya kamu sangat sedikit sekali. Tetapi ya mungkin beberapa dari kaum Aquarius yang energinya mari tarik hari ini tuh bisa memang kayak apa yang kamu berikan kepada dia, apa yang kamu lakukan kepada dia, memang kok kayaknya masih dalam batas kewajaran bagimu. Karena kamu sanggup, karena memang kamu mampu gitu ya. Kamu kepada seseorang ini tuh, mari lihat nggak ada di situ ya. Kamu berlebih-lebihan, memaksakan dirimu, enggak ya memang ya. Karena mungkin juga secara ekonomi kamu udah kuat gitu ya. Secara status sosial kamu juga udah tinggi gitu ya. Jadi segala yang kamu berikan kepada dia, ya memang kamu punya gitu. Ya, bukan yang kamu bertopeng, bukan yang kamu pura-pura, bukannya kamu yang sedang mendorong dirimu pada batas di luar kemampuanmu. Kayaknya enggak ya. Gitu. Jadi kalau mari lihat, kamu sebenarnya cukup tenang menjalani relationship ini bersama dengan si dia, terutama nanti di minggu kedua bulan Oktober ya. Kamu di situ tuh kayak yang ada rasa percaya dirimu yang cukup besar gitu. Sebenarnya mungkin apa yang Mari sampaikan tentang si seseorang ini, banyak sedikitnya kamu udah tahu gitu loh. Tapi di situ tuh kamu yang kayak menghitung-hitung dirimu, aku kuat kok, aku mampu kok, aku mampu membuat dia jatuh cinta kepadaku misalnya. Aku mampu kok bikin merubah dirinya gitu ya. Aku bisa kok, gitu-gitu. Karena Mari lihat rasa pedenya kamu, percaya dirinya kamu itu tuh tinggi banget gitu. Dan memang mungkin kaum Aquarius yang Mari tarik energinya ini, ketika kamu dengan kondisinya kamu saat ini, mungkin kamu kayak apa yang kamu mau itu tuh mesti kamu dapat, mungkin gitu ya. Jadi ya sampai di minggu kedua bulan Oktober, tak ada sedikit pun kebimbangan, keraguan di hatimu untuk melangkah maju, menggarap relationshipnya kamu sama si seseorang ini ya. Nggak ada kepikiran yang kayak udahlah gue capek banget, udahlah gue tinggalin aja, nggak worth it banget. Kayaknya nggak ada ya pikiran-pikiran kayak gitu ya. Tapi kamu di situ tuh dengan tenang, dengan santai, dan berusaha untuk bisa selalu mulus ya menjalin koneksinya kamu bersama si seseorang ini gitu ya. Jadi kayak kamu nggak keberatan gitu. Misalnya ketika kamu harus bolak-balik ngambil hati, misalnya ketika kamu bolak-balik yang harus berjuang sendiri, misalnya kamu yang bolak-balik harus beradaptasi pada dirinya gitu ya. Kayaknya kan di situ tuh kamu nggak punya kendala dan memang keinginannya kamu cukup besar gitu ya. Kamu kuat di situ. Ya, kamu mungkin tahu bahwa ini bentuk-bentuk dari upaya gitu ya. Inilah bentuk dari usahanya aku gitu ya. Nah, di situ tuh mungkin juga kamu sadar bahwa sesuatu yang manis itu tuh memang harus diupayain, memang harus diperjuangkan. Maka itu yang kamu lakukan untuk saat ini gitu ya. Jadi kalau Mari lihat memang bagaimanapun sikap dari si pasangannya kamu ini, kok kayaknya nggak pernah ya mencederai hatimu gitu ya. Kalaupun pernah ada sikapnya dia, ucapannya dia, tindakannya dia yang mencederai kamu, tapi Mari lihat di sini tuh kamu kayak yang meningkatkan rasa toleransinya kamu sama si seseorang ini ya. Jadi yang kayak kemampuannya kamu untuk beradaptasi kepada si dia, ini tuh Mari lihat cukup besar gitu ya. Kesabarannya kamu menghadapi lika-likunya kamu dengan seseorang ini ya cukup oke gitu ya. Dan memang juga kamu bisa bertahan dengan seseorang ini. Mari lihat, karena dia pun kayaknya bukan tipe yang katakanlah di situ tuh dengan belak-belakan merendahkan kamu di depan umum gitu ya. Kayaknya dia juga bukan yang orang gila, yang jahat, psycho gimana gitu ya sama kamu ya. Hanya paling-paling kayak dia belum mau menumbuhkan cintanya aja sama kamu. Tapi cara dia mentreatmentnya kamu bukan ada cara kayak penjahat lagi mengerjain korbannya ya, di situ ya. Jadi ya begitulah dulu gambaran relationshipnya kalian untuk di minggu kedua bulan Oktober ini. Oke, baik, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.